Mas. Hmm. Akhir-akhir Indonesia tuh kayak gitu. Nah, di dalam Islam itu benar-benar dimanfaatkan dengan cara begini. Pertama, segala sesuatu yang bersifat terus kemudian tambang ataupun terus kemudian barang-barang yang di dalam bumi dan segala macam itu tidak boleh dimiliki individu. Berdasarkan hadis Rasulullah misalnya sesungguhnya padang api, sesungguhnya padang rumput, api dan air itu dimiliki bersama oleh manusia. Jadi manusia itu berserikat terhadap tiga ini kata Rasulullah. Berarti kayak api itu menggambarkan barang tambang, lalu kemudian air menggambarkan kayak ya sumber-sumber air yang luas seperti laut, sungai dan segala macam. Yang ketiga adalah padang rumput. Itu padang rumput itu ya menggambarkan Perkebunan gitu ya berarti. menggambarkan tanah sebenarnya. Nah, itu dimiliki oleh tanah dan segala macam dimiliki oleh umat sebenarnya dan tidak bisa dimiliki oleh negara. Tapi kalau misalnya yang bagian-bagian individu seperti apa? Ya seperti di zaman Rasul, jual beli, dagang dan segala macam. Nah, itu bisa dimiliki oleh individu. Nah, kalau negara dia punya pemasukan sendiri seperti misalnya kayak ghanimah, rampasan perang, fai misalnya barang-barang yang ditinggalkan, rikas barang-barang yang ditemukan dari dalam perut bumi atau barang-barang harta karun dan seterusnya. Misalnya lagi misalnya kayak bea masuk atau bea perdagangan atau misalnya kayak ya tarikan dagang lah kira-kira Bea gitu ya. cukai dong. Bukan bea cukai, lebih kepada BUMN kayaknya ya. Oh gitu. Jadi bea cukai ada yang diperbolehkan cukai sebenarnya enggak ya, lebih aman kita sebut biaya dagang lah sebenarnya. Kalau Oke. cukai itu kan kayak nggak ada effort ya itu kan. Iya, iya, Tapi iya. ada biaya masuk ada. Tapi kalau misalnya kayak pajak ada nggak? Nggak ada pajak. Jadi di dalam Islam nggak ada pajak karena pajak itu tidak dijadikan sebagai pemasukan negara. Karena itu dulu terjadi di Romawi, terjadi di Persia dan Rasul kritik bahwasanya tidak boleh harusnya seperti itu. Nah, maka Rasul menggunakan banyak sekali pemasukan negara. Dan sebenarnya gini Mas, sebenarnya kan negara kan untuk apa ada pemasukan kan sebenarnya gitu kan ya. Kalaupun pemasukan harusnya digunakan balik lagi untuk rakyatnya. Gampangnya gini Mas, kalau kita bahas tentang negara ya, coba mikirin begini. Anggap kita ada 10 orang kita mau bikin negara. Terus kemudian kita bersepakat, oh udah deh karena aku lebih baik kerja aja, karena aku bagusnya adalah nanam, gini aja aku angkat Mas Indra untuk ngaturin kita semua. Mas, ini gimana caranya supaya kita hidup bisa survive lebih lama, kita lebih bisa untuk hidup dengan lebih baik dan bisa untuk selama-lamanya, Mas. Gitu kan ya. Nah, berarti Mas Ina bilang, "Tapi kan gue juga punya kerjaan." Iya, gue juga punya, Mas. Tapi gue lebih baik kerja daripada lu. Udah lu gue bayar aja. Berarti Mas kan akan mikirin kan, ini apa yang kita punya sekarang digunakan untuk kepentingan bersama. Berarti sebenarnya negara itu kan adalah konsep sebenarnya, bukan sebuah entitas kan, tapi Oke. konsep kesepakatan sebenarnya. Kesepakatan seperti apa. Nah, artinya kalau misalnya Mas dapat pun kan pasti nanti akan dikasih kepada kita juga semuanya kan ya untuk Iya. kepentingan bersama. Nah, maka di dalam Islam itu dibagi penghasilan negara atau pendapatan negara itu adalah untuk dimanfaatkan untuk semua rakyatnya sebenarnya. Nah, kalau untuk yang individu itu langsung bisa dimanfaatkan secara langsung